Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan kutubut tis'ah. Yang pertama, ada al-jami'. Jami' itu karena disebut jami' karena di dalam kitabnya tidak hanya memuat tentang hadis-hadis hukum atau hadis-hadis fikih, akan tetapi mencakup semuanya. Ada masalah iman, toharo, ibadah, muamalah, pernikahan, sirah, riwayat hidup, tafsir, adab, bahkan penyucian jiwa dan lain-lain. Persamaan dari kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ini adalah keduanya sama-sama memfokuskan hanya kepada hadis sahih saja. Kan tetapi para ulama berpendapat bahwa kualitas hadis Sahih Muslim itu menempati ranking kedua di bawah atau setelah Imam Bukhari. Hal ini terjadi karena perbedaan penetapan kriteria kesahihan hadis antara keduanya. Kalau Imam Bukhari dalam mensyariatkan hal ini itu mensyaratkan adanya liqa atau pertemuan antara guru dan murid tersebut, baru hadis itu bisa dimasukkan ke dalam kitabnya. Kalau Imam Muslim itu lebih longgar. Nah, yang kedua yakni kitab Sunan. Kitab Sunan di sini ada 4, dari Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmizi. Keempatnya ini memiliki persamaan, disusun dengan sistematika kitab Sunan. Kitab Sunan itu ialah kitab yang menggunakan metode penulisan menulis hadis sesuai dengan urutan bab fikih gitu. Jadi kitab Sunan itu hanya berisi tentang bab-bab fikih atau tentang hukum. Nah, pertama kitab Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi. Itu keempat kitab tersebut memiliki persamaan, yakni mencantumkan hadis dhaif. Tetap ada hadis dhaif, dan beliau-beliau itu setelah mencantumkan hadis dhaif tersebut memberikan komentar, memberikan penjelasan mengapa hadis ini dhaif, mengapa gitu. Akan tetapi dalam kitab Sunan Ibnu Majah beliau tidak memberi rambu-rambu atau keterangan khusus di antara hadis-hadis yang ada di dalamnya. Jadi untuk Sunan Ibnu Majah itu beda dengan 3 kitab Sunan yang lain, beliau tidak memberikan komentar terhadap hadis dhaif. Nah, Sunan Abu Dawud itu beliau memberikan komentar. Jika hadis tersebut tidak diberikan komentar bahwa hadis tersebut itu sahih, begitu. Nah, Sunan At-Tirmizi juga membuat hadis dhaif dan menjelaskan sebab kedhaifannya. Karakteristik Sunan Tirmizi tidak dimiliki kitab lain adalah sering menyebutkan perbedaan pendapat dari para fuqaha terkait dengan hadis-hadis yang menjadi pijakan dalil para fuqaha. Terus setelah meriwayatkan hadis yang sesuai dengan tema dalam babnya, maka kemudian menyebutkan nama-nama sahabat yang juga meriwayatkan. Kemudian ada kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini tersusun berdasarkan bab-bab fikih dan mencakup hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Itu hal ini untuk Muwatta itu diketahui karangan Imam Malik. Dalam kitab Muwatta ini tidak mencantumkan hadis dhaif dalam kitab Muwattanya. Kemudian ada Musnad, yakni Musnad itu sistem penyusunannya berdasarkan nama perawi pertama atau nama sahabat pertama yang meriwayatkan hadis tersebut. Di sini ada 2, yaitu Musnad Ad-Darimi sama Musnad Imam Ahmad. Kalau Musnad Ad-Darimi menggunakan sistematika penulisan kitab-kitab fikih, jadi bab-bab fikih saja kayak hukum-hukum. Kalau Musnad Ahmad melengkapi dan menghimpun kitab-kitab hadis yang ada sebelumnya, dan merupakan satu kitab yang dapat memenuhi kebutuhan muslim. Imam Ahmad menyusun hadis dalam kitabnya secara musnad, secara sesuai dengan yang meriwayatkan pertama. Jadi gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.